Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Menatap Syauta di Dayakolot. Jemaat yang terkasih, Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia. Hari ini kita memperingati Paskah, saudara, kebangkitan hari Minggu, dan kita satukan dengan Paskah kematian di hari Jumat, ya, 2 hari yang lalu ya. Nah, kita masuki ibadah, mari kita naikkan satu pujian. Jemaat yang terkasih, seperti semua sudah tahu, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku rindu
menebus dosa kami. Kau telah pulihkan penyakit kami. Bahkan Engkau telah berkati kehidupan kami. Tinggallah di dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan mendengarkan firman Allah. Mari lawat setiap jemaat Tuhan, bahkan semua yang menyaksikan, agar tidak sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka sungguh-sungguh takut dan melakukan firman Tuhan, sehingga apa yang telah Tuhan lakukan di Kalvari tidak sia-sia. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa dan bahkan banyak kekurangan ini, agar bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya, shalom. Baik saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan saudara dalam Paskah kebangkitan hari ini. Kita satukan dengan kematiannya Jumat yang lalu. Mari kita buka Roma 6 ayat 3 sampai dengan 14 ya. Agar kita nyimak baik-baik kebenaran firman Tuhan. Mari kita duduk dengan tenang, mari kita simak baik-baik firman Tuhan. Baik. Ayat 3 sampai 14, Roma 6 ayat 3 14 sampai berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus? Telah dibaptis dalam kematiannya? Tanda tanya. Dengan demikian kita telah dikubur bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri kita kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Ayat 12, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. 14, saudara di rumah baca sama-sama. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Tuhan. Demikian firman Tuhan dari Roma 6, saudara, ayat 3 sampai dengan 14. Nah, Jumat yang lalu kita telah memperingati saudara tentang kematian Kristus. Betapa untuk menebus dosa saudara dan saya, menebus banyak pelanggaran kehidupan umat manusia yang percaya kepada Tuhan, Dia rela mati untuk saudara. Dia rela disiksa untuk saudara dan saya. Bahkan Dia, saudara, turun ke dalam kerajaan maut atau dikuburkan, saudara, sebagai manusia. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Nah, hari ini kita akan bahas apa sih makna dari kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, kematian, temanya adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, dilambangkan dengan baptisan, saudara. Makanya di dalam baptisan, kalau kita sungguh-sungguh dibaptis dalam nama Bapa, Anak, atau Roh Kudus, dan Roh Kudus yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sungguh-sungguh menghayati. Karena Roma 6 ayat 3 sampai 14 berkata demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis ya dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi dibaptis itu saudara lambang kematian. Dicelupkan ke pertama mati dulu ya.
Kita bersatu dalam kematian. Nah, untuk ikut dengan Tuhan, sudah, kematian roh kita, ya, kematian keinginan kita, itu paling penting sekali ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi saudara, yang pertama adalah dikatakan ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, tanda tanya, ya. Jadi kita telah mati bersama-sama dengan Kristus ketika kita percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut kita dibenarkan. Itu artinya kita mati bersama-sama dengan Kristus, saudara. Nah, makanya ada banyak orang pertanyaan, Pak, kenapa kita melayani udah sungguh-sungguh, kita udah pelayanan, udah main musik, bahkan ada beberapa yang berkhotbah, kenapa dosa masih berkuasa? Kadang-kadang keinginan kita yang kita turuti. Saudara, percayalah bahwa kita masih hidup di dalam dunia. Tetapi saya mau kasih pandangan begini, saudara. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lihat, perhatian orang mati, saudara. Orang mati itu diapa-apain juga tidak akan merasakan apa-apa. Nah, Yesus saudara, dikatakan menerangkan kepada saudara dan saya. Makanya setiap kali ibadah saya perlu berdoa untuk apa? Agar kuasa Roh Kudus memberikan penerangan buat saudara, memberikan kuasa, kepercayaan, dan bahkan kebangkitan, sehingga saudara bisa mengalami Kristus setiap hari dalam hidup saudara. Ya. Ayat 3, saya ulangi tadi, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis? Artinya dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi pertama adalah kita harus menghayati kematian bersama dengan Kristus. Jadi ketika kita mati, saudara, ya, semua keinginan kita, semua rencana kita, tahta yang biasanya kita yang bertahta, ego yang bertahta dalam hati kita, ya, yang memerintah dalam hidup kita, itu harus mati dulu. Mati di mana? Di baptisan bersama dengan Kristus, bersatu di dalam kematian Kristus. Perhatian orang yang mati, orang yang meninggal, sudah perhatiin, di apa-apain juga nggak akan kerasa. Orang mati itu tidak akan pernah tersinggung, saudara. Orang mati itu tidak pernah akan sakit hati. Orang mati itu, saudara, tidak akan pernah balas dendam. Orang mati itu tidak akan menceraikan istrinya. Orang mati itu tidak menceraikan suaminya. Orang mati itu akan nurut di apa-apain juga. Karena apa? Karena dia telah mati. Nah, ini yang pertama yang sudah harus sadari betul. Makna dari kematian, makna dari baptisan Kristus. Makanya kalau orang ikut-ikutan dibaptis saja, tanpa menyadari, tanpa mengerti artinya, bahwa pandangan kita dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis dalam kematiannya. Artinya kita harus bersatu bersama-sama Kristus dalam kematiannya. Sehingga kuasa dosa, saudara, keinginan kita, prioritas hidup kita tidak memimpin kita lagi, tetapi mati bersama-sama dengan Kristus. Jadi bersatu dalam kematian Kristus. Perhatiin, saya ulang sekali lagi, orang yang sudah mati tidak akan pernah merasa tersinggung. Orang yang mati tidak akan gampang sakit hati. Orang yang mati tidak ada kata mood, tidak mood. Apapun yang dilakukan terhadap dia tidak akan melakukan apa-apa. Dia nurut saja. Mau dibakar kek, ya, mau dikuburkan kek, mau diapain kek orang mati, ya, selesai di situ. Artinya, saudara, hati kita atau keinginan kita, ya, keinginan kita itu, saudara, harusnya sudah mati bersama-sama dengan Kristus. Ketika kapan? Ketika saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, terus saudara dibaptiskan. Itu lambang baptisan, kematian bersama-sama dengan Kristus. Ini belum dikuburkan, saudara. Jadi minimal ada 3 hal pagi hari ini saya yang bagikan. Yang pertama, kenapa kita seringkali gagal melaksanakan perintah Tuhan? Yang pertama adalah kita belum mati bersama-sama dengan Kristus. Ya, saya sudah jelaskan bahwa orang mati, orang yang sudah meninggal, dia tidak akan pernah punya keinginan apa-apa. Dia apa-apain juga dia akan diam. Kenapa? Karena dia telah mati. Makanya gampang dibentuknya. Mau dia apa-apain juga gampang. Kenapa? Karena dia telah mati. Ya. Artinya saudara mati di dalam kerohanian.
kerohanian saudara yang dulu ya banyak dosa, sering benci orang, suka bohong, mungkin kadang-kadang mencuri sekali-sekali, saudara. Mari tanggalkan. Ya, yang Tuhan mau adalah kita bersatu dalam kematiannya secara rohani, saudara. Bukan mati bersama-sama gitu, tidak, tetapi mati secara rohani, artinya segala keinginan kita, segala kemauan kita telah mati ya. Makanya orang yang sudah mati mampu sudah lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena prioritasnya sudah tidak ada ya. Kerajaannya, kingdom of me tidak ada lagi. Kerajaan diri sendirinya sudah nggak ada. Karena yang bertahta adalah Kristus Yesus, yang memerintah adalah Kristus Yesus. Sehingga setiap agenda Tuhan, ya, setiap agenda Tuhan dia dapat lakukan. Kenapa? Dia tidak ikut memerintah lagi dalam dirinya. Yang memerintah adalah siapa? Kristus. Ini yang pertama, saudara. Jadi perhatiin. Yang pertama adalah kita harus bersatu di dalam kematian sama dengan Kristus. Jadi ayat yang pertama, ayat 3 berkata, atau tidak tahukah kamu ya bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus. Telah dibaptis apa? Dalam kematiannya. Hanya orang yang mati saja yang tidak merasakan apa-apa. Makanya kalau difitnah orang dia tidak akan sakit hati ya. Dicuri hartanya dia tidak akan sakit hati. Kenapa? Karena dalam dirinya hanya ada Kristus. Mati bersama dengan orang mati, perhatiin, dia tidak akan merasa kehilangan apa-apa ya. Ini yang pertama, saudara. Hal yang kedua adalah kita bersatu dalam penguburannya. Dibaptis itu, saudara, kenapa harus dicelupkan? Nah, ini penguburan, dikuburkan. Nah, ayat 4 berkata begini. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah, ayat A-nya, surah ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan. Nah, perhatiin, saudara, hal yang kedua adalah bersatu di dalam kematiannya, penguburannya, bersatu dalam penguburannya. Perhatiin, kalau orang sudah mati, sudah meninggal, pasti dikuburkan dong, ya kan? Sudah perhatiin baik-baik. Ada banyak anak Tuhan yang telah mati tetapi dia tidak dikuburkan. Sehingga sudah perhatiin, kalau orang mati 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sudah bau, udah busuk. Makanya banyak mayat hidup, yang sudah gentayangan, saudara, ya. Di gereja gentayangan, ya, bau busuk, ya, akan menimbulkan banyak penyakit. Makanya kalau orang sudah mati harusnya dikuburkan, ya. Nah, ayat ini berkata dengan demikian 4 kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Jadi hal yang kedua, makna dari kematian dan kebangkitan Kristus adalah kuasa dosa atau tubuh yang lama secara rohani, saudara. Tubuh yang lama mari kita kuburkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga tidak menimbulkan bau busuk kemana-mana. Dosa itu, saudara, tidak bisa ditutup-tutupi selain dikuburkan bersama dengan Kristus. Itu makanya Kristus penuh dengan kuasa karena dia menebus diri saudara dan saya. Di dalam apa? Kita bersatu dalam penguburannya. Sehingga kuasa dosa tidak berkuasa di dalam hidup kita. Kita mungkin sudah melayani Tuhan. Kenapa tetap ada kebusukan dalam hidup kita? Karena mungkin kita tidak bersatu di dalam penguburannya. Perhatiin, saudara, saya sederhana ilustrasikannya. Orang yang sudah meninggal biasanya dikuburkan, seharusnya dikuburkan dari tanah kembali ke tanah. Sehingga apa? Tidak menimbulkan penyakit di mana-mana. Harus dikuburkan. Makanya ada banyak anak Tuhan yang banyak bukannya menjadi berkat, impact-nya, tetapi menjadi pemecah belah, bahkan bau busuk di mana-mana. Karena apa? Dia tidak dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Nah, jemaat yang terkasih, nasihat saya adalah, mari saudara, jangan biarkan manusia lamamu memerintah. Makanya ketika telah dibaptis, sudah harus sadari, engkau harus menyadari, harus dikuburkan bersama-sama dengan Kristus, bersatu di dalam penguburannya. Ya. Sehingga apa? Sehingga manusia atau kebusukannya itu sudah
ditutup sudah dengan tanah, dari tanah kembali ke tanah, dikubur, sudah tidak ada lagi kuasanya, hilang. Karena dia sudah kembali lagi ke tanah. Ini hal yang kedua. Jadi yang pertama adalah sudah bersatu dalam kematiannya. Yang kedua, bersatu dalam penguburannya. Sehingga makna yang sebenarnya dalam Paskah ini adalah kita menyadari betul karena begitu besar kasih Allah terhadap kita, orang percaya. Ya, dia telah menebus dosa kita, ya, dalam kematiannya. Nah, hal yang ketiga, saudara, bersatu dalam kebangkitannya. Ya, tadi dikatakan ayat 4, saudara. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5, sebab jika kita telah satu dengan apa sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama perhatiin, telah turut disalibkan supaya apa? Tubuh dosa yang bau itu, saudara, kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Nah, perhatiin, ketika kita dibaptis, kita akui semua dosa kita. Dalam Kisah Rasul, kalau sudah perhatiin, gaya hidup orang percaya adalah, saudara, mereka minta apa yang harus kami lakukan kepada Rasul. Rasul bilang, beri dirimu dibaptis. Supaya apa? Supaya mati bersama dengan Kristus secara rohani dan dikuburkan, bahkan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga tubuh dosa telah tertinggal di dalam kubur itu dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan hidup yang dia hidupi akhirnya yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Ayat 9 berkata, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi hidup kita sekarang yang kita hidupi, hidup bagi Allah. Makanya tidak khawatir lagi kalau orang sudah mati, tidak akan khawatir lagi. Kenapa? Karena hidupnya tidak memikirkan apa-apa lagi, memikirkan apa? Tuhan Yesus yang memimpin hidup dia. Karena saya percaya begini, ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tanggung jawab kita lakukan setiap perintah Tuhan. Tanggung jawab Tuhan adalah memelihara kita. Amin, saudara. Makanya Matius 6, ya, ayat 6 itu dikatakan ayat 1 sampai ke 34. Di situ dikatakan, saudara, tentang kekhawatiran. Hanya orang yang hidup saja yang masih khawatir. Ya, yang khawatir itu orang yang hidup. Tetapi orang yang sudah mati tidak akan khawatir lagi. Hidupnya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena dia sudah tidak khawatir lagi. Amin. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguhlah hidup di dalam Tuhan. Jangan gentar, jangan takut. Matius 6 ayat 33 berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah, kingdom of God. Makanya dua bapak kami juga berkata, your will be done, your will be done, your kingdom come, your will be done. Kerajaanmu datang, kehendakmu yang jadi atas hidup kita dan saudara. Bagaimana saudara? Pilihannya tetap ada di tangan saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan, saya rindu berdoa buat setiap saudara yang menyaksikan jemaat yang terkasih, atau siapapun saudara yang menyaksikan hari ini, siapapun saudara, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Sebab dia hidup. Ada kata-kata yang begitu. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari katakan bersama-sama. Sebab dia hidup. Ada hari
terkasih, seperti di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan diawali dengan kisah Rasul ketika rasul-rasul ditinggal oleh Tuhan naik ke surga. Rasul-rasul berkata kepada semua orang yang mendengarkan, berilah dirimu dibaptis. Berilah dirimu dibaptis. Agar apa, saudara? Agar kita yang pertama bersatu di dalam kematian dengan Kristus. Yang kedua adalah bersatu di dalam penguburannya, sehingga kuasa dosa, ya, keinginan kita, daging kita mati bersama-sama dengan Kristus. Dan akhirnya prioritas hidup kita adalah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Dan hidup kita lagi tidak dikuasai oleh dosa, tapi hidup kita dikuasai oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini saya mengundang setiap saudara, siapapun yang saudara rindu didoakan untuk mengalami kemenangan. Siapapun saudara yang menyaksikan, saya undang saudara angkat tangan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapa, kami bersyukur buat firman Allah. Dan hari ini siapapun engkau yang percaya, angkat tanganmu. Saya berdoa buat setiap saudara. Hanya orang yang percaya saja bisa hidup di dalam Tuhan. Yang pertama adalah saudara, jemaat yang terkasih, tolong perhatikan. Mari kita bersatu di dalam kematian Kristus. Yang kedua, bersatu dalam penguburan Kristus. Yang ketiga, bersatu dalam kebangkitan. Bapak berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat, bahkan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan. Berdoa siapapun yang menyaksikan dalam nama Yesus. Kalau engkau percaya, mengangkat tangan di tempatmu masing-masing. Berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Kristus. Biarlah mulai hari ini kau hayati kematian bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua adalah kau bersatu bersama dalam penguburan Kristus. Dan yang ketiga, dalam nama Yesus engkau bersatu dalam kebangkitan Kristus, sehingga kuasa dosa, hidup di dalam dosa kau tinggalkan, dan sekarang saatnya engkau hidup di dalam Tuhan dalam nama Yesus. Kalau engkau pernah berdosa, engkau salah ingat bahwa Yesus telah mati untuk setiap dosa dalam nama Yesus. Mari, kalau engkau sakit saat ini, aku berdoa kuasa kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyembuhkan, memulihkan saudara. Asal yang pertama, engkau percaya bahwa hari ini kuasa dosa telah ditanggalkan. Akui setiap dosa yang pernah engkau lakukan dalam nama Yesus. Apapun katakan, Tuhan, aku telah salah, aku telah melakukan pelanggaran. Akui agar kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup saudara. Karena Yesus telah berkorban untuk saudara. Telah saudara, saya dengan saya adalah lebih dari pemenang. Kita mengalami namanya anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia Tuhan, keluarga Andri Tuhan, istri dan anak-anaknya. Begitu juga Tuhan keluarga Pak Simon, keluarga Johan, keluarga Exal, dan bahkan siapapun yang hamba-Mu tidak sebutkan, satu hamba berdoa dalam nama Yesus agar kuasa kematian, kuasa penguburan, bahkan kuasa kebangkitan bersatu mulai pagi hari ini dengan kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Hamba berdoa juga buat saudara kami Kiki, Tuhan kau lawat dalam nama Yesus agar hari-hari ini tidak khawatir lagi. Dia mengalami namanya kasih karunia Tuhan. Berkati Tuhan keluarganya, berkati anaknya, istrinya dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat semua Tuhan yang menyaksikan ini, keluarga-keluarga Tuhan, keluarga Joko Mugiarto juga engkau lawat dalam nama Yesus, keluarga Bang Sus Tuhan dalam nama Yesus lawat, bahkan keluarga besar Syauta Tuhan di Dayakolot, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, urapi dalam nama Yesus agar keluarga besar Syauta ini Tuhan mempunyai spirit seperti Tuhan dulu papi kami dan mami kami rindu untuk menjadi hamba Tuhan. Biar semua kami menjadi Tuhan penolong, pendukung, pekerjaan, pelayanan di dalam Tuhan di Dayakolot ini.
Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami. Kami berdoa juga buat anak kami, Maria Yosi, cucu kami Marsha, berkati dalam nama Yesus. Anak kami juga Clement, berkati di Jerman dalam sekolah dan pekerjaan dalam nama Yesus. Berkati juga anak kami Elia Tuhan dalam sekolahnya menjelang ujian ini Tuhan. Menyongsong ujiannya, berkati, beri hikmat, marifat, kepintaran, tekunan dalam belajar. Bahkan hamba berdoa Tuhan buat istri kami, berkati, sehatkan, kuatkan dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan usahanya agar bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan hamba-Mu pribadi Tuhan yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini, mari Tuhan penuhkan Tuhan hikmat-Mu sehingga mau bisa melakukan lebih lagi. Dan aku berdoa bahwa setiap yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, mari Tuhan nyatakan kuasa kebangkitan-Mu, kuasa kesembuhan-Mu, kuasa kematian, bahkan penguburan-Mu dalam nama Yesus. Berkati bangsa negara kami, pemerintahan pusat, terutama presiden kami, berkati agar setiap mengambil keputusan menjadi berkat buat seluruh bangsa kami Indonesia, pemerintahan setempat, tetangga kami, kiri, kanan, muka, belakang, berkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu saja. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan grup kami Real Father Tuhan, agar makin hari kami Tuhan makin tajam dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Mari semua yang siap melakukan firman Tuhan telah menerima kuasa kematian dan kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.